Teman-teman pernah berpikir nggak, dengan adanya ChatGPT ini, banyak pekerjaan yang mungkin akan terancam ke depannya. Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula, dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Pertama ini kita buka linknya dulu ya, chat.openai.com. Ini kalian bisa login menggunakan Google account kalian. Lalu pertama kita tanyakan ya, apa kamu akan menggantikan pekerjaan manusia? Menurut ChatGPT gimana nih? Sebenarnya kan banyak pekerjaan yang sudah mulai bisa digantikan oleh dia ya. Seperti menulis, atau misalkan programmer, atau apapun itulah. Meskipun dia belum sempurna ya. Tapi dengan kemajuan teknologi, kedepannya ChatGPT ini akan semakin sempurna. Dan mungkin ada pesaingnya juga yang mungkin bisa sesempurna ChatGPT atau bahkan lebih bagus lagi ya. Jadi menurut dia itu, dia tidak diciptakan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Ya memang diciptakannya untuk membantu sih awalnya sih. Cuma dengan begini, apakah kedepannya bisa menggantikan manusia? Ya mungkin dengan ada AI, benar kata dia sih, beberapa pekerjaan mungkin akan berubah atau terautomatisasi. Artinya yang biasanya masih manual, ini bisa lebih otomatis ya. Tinggal pakai ChatGPT semua udah beres gitu. Cuman manusia juga harus beradaptasi dan mempelajari kemampuan baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Misalkan nih, pekerjaan mungkin ada yang berkurang, tapi ada pekerjaan baru juga yang bertambah karena ChatGPT. Mungkin programmer-programmer biasa itu beralih ke programmer AI ya. Jadi, programmer itu menyempurnakan ChatGPT-nya ini sendiri. Atau misalkan mereka bikin AI sendiri, itu juga bisa ya. Terus kita coba tanya nih, misalkan nih, apa kamu akan bisa menggantikan programmer? Kamu kan sudah jago coding. Seperti kita tahu ya, ChatGPT ini bisa suruh ngoding ya. Jadi kalian bisa minta coding buat apa, dia dalam berapa detik akan langsung mengenerate codingnya kayak gimana ya. Kalau menurut dia bisa membantu pekerjaan programmer tapi tidak bisa menggantikan programmer secara menyeluruh. Karena programmer itu masih memegang peran penting ya dalam pembuatan pengembangan aplikasi. Soalnya kalau ChatGPT ini dia lebih ngasih codingnya gimana, cuma konsepnya itu tetap programmer ya. Coba kita tanya lagi ya. Jadi dengan adanya kamu, programmer banyak yang akan dipecat karena butuh orang lebih sedikit. Jadi menurut ChatGPT, bukan programmernya yang bakal banyak dipecat, tapi justru kapasitas dan efisiensi programmer itu bertambah ya. Jadi misalkan nih, tanpa ChatGPT, programmer bisa menyelesaikan 2 program dalam 1 bulan, misalkan ya. Dengan adanya ChatGPT, mungkin programmer kerjanya bisa lebih cepat, lebih efektif. Jadi dalam 1 bulan, programmer itu bisa menyelesaikan 4 pekerjaan sekaligus. Nah, nantinya adalah biaya untuk bikin program yang mungkin jadi lebih murah ya. Tapi programmernya tetap segitu. Itu menurut OpenAI. Kedepannya kita nggak ada yang tahu ya kayak gimana ya. Coba kalau misalkan kita tanya, apa kamu tidak merasa bersalah kalau programmer banyak yang dipecat? Sebagai model AI, dia mengaku tidak punya perasaan ya. Jadi dia nggak merasa bersalah juga. Dia cuma menjalankan tugas sesuai dengan instruksinya dia. Ya, tapi dia ulang lagi ya. Perubahan teknologi dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat. Ya, intinya sih menurut dia memang kedepannya bakal berubah sih. Cuman, kita harus tetap bisa menyesuaikan dengan keadaan ya. Misalkan kalian programmer, penulis, atau guru yang bikin soal, ChatGPT ini juga udah bisa bikin soal loh. Jadi kalau menurut saya, kita nggak bisa membendung teknologi ya. Jadi teknologi ini akan selalu maju ke depan. Sekarang udah ada ChatGPT, nantinya pasti ChatGPT ini akan makin pintar dan nantinya mungkin banyak pesaing ChatGPT juga yang bisa sepintar atau bahkan melebihi ChatGPT. Jadi kita sebagai manusia, kita harus berkembang juga ya. Kita harus mengikuti keadaan.
Gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa takut kita kehilangan pekerjaan. Gimana caranya kita bisa mentransformasi diri kita agar kita juga bisa berguna dan memanfaatkan teknologi AI ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau masih ada yang nggak jelas, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.